Perkenalkan, nama saya Atsiandia Saputri dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Pengangkatannya berlangsung secara demokratis. Bagaimana tidak? Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum Madinah ikut bergegas mencarikan penggantinya. Saat itu berkumpullah kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang terjadi perdebatan di antara mereka karena calonnya masing-masing. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah menjadi khalifah karena ia berasal dari kaum Al-Kharaj dan pemuka. Namun, pendapat tersebut ditolak oleh kaum Muhajirin. Menurutnya, yang menjadi khalifah adalah berasal dari kaum Quraisy. Saat perdebatan itu berlangsung, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencalonkan dua tokoh. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Ubaidillah. Namun kedua tokoh tersebut menolak dengan keras, sehingga Umar bin Khattab pun dengan berani membaiat dan mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah agar persoalan tersebut tidak semakin rumit. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Namun pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq tidak berjalan mulus karena tidak adanya ikrar dari beberapa tokoh seperti Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Namun itu tidak menjadi perbedaan karena Abu Bakar radhiyallahu anhu resmi menjadi khalifah pada saat itu. Setelah ia menjadi khalifah, ia pun berpidato yang isinya mengenai prinsip-prinsip demokratis yang biasanya dilakukan oleh beberapa pemimpin negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil dari kelompok 1 Sejarah Peradaban Islam. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Pemerintahan Abu Bakar. Meskipun fase permulaan dari kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap berkeras melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Utsman bin Zaid. Beliau berpendapat bahwa itu rencana Rasulullah SAW dan demi memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan Persia dan Bizantium. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar itu adalah sangat strategis dan membawa dampak yang sangat positif dan sukses. Selanjutnya, melanjutkan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Ekspansi ke Irak dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin oleh Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan dan Surahbil bin Hasan. Pasukan Khalid dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634. Akan tetapi mereka tetap tentara Islam yang menuju Suriah, kecuali pasukan Amr ibni As mengalami kesulitan karena pihak lawan, yaitu tentara Bizantium, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan perangnya jauh lebih sempurna. Untuk membantu pasukan Islam di Suriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah, dan kepadanya diserahi tugas memimpin seluruh pasukan. Khalid mematuhi instruksi Abu Bakar. Mereka berhasil memenangkan pertempuran. Tapi sayang, kemenangan itu tidak sempat disaksikan oleh Abu Bakar, karena ketika pertempuran itu sedang bercamuk, beliau jatuh sakit dan tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Selain usaha perluasan wilayah Islam, beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Selama ini berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas asaran Umar bin Khattab. Pada mulanya beliau agak berat melakukan tugas ini karena belum pernah dilakukan oleh Nabi. Akan tetapi Umar banyak mengemukakan alasan. Di antara alasannya adalah bahwa banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Pada akhirnya Abu Bakar menyetujuinya. Untuk selanjutnya ia menugaskan Zaid bin Thabit
untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu. Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi yang berupaya meneladani beliau berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu ia membentuk lembaga Baitul Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolanya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari Al-Amin Al-Ummah atau kepercayaan umat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari materi teman saya, teman Jalil, yaitu masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga, yaitu kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan. Beliau memimpin masa kepemerintahan Islam selama 2 tahun, walaupun singkat, tapi beliau sangat besar saat menghasilkan kemajuan pemerintahannya. Yang pertama yaitu kebijakan dalam negeri. Di dalam kebijakan dalam negeri ini, Khalifah Abu Bakar melakukan 3 kebijakan, yaitu memerangi para orang-orang yang murtad, yang kedua membunuh para nabi palsu, dan yang ketiga memerangi para masyarakat yang enggan membayar zakat. Yang kedua yaitu kebijakan di luar negeri. Dalam kebijakan di luar negeri ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu pembebasan masyarakat yang tertindas oleh penguasa yang zalim di pengaman pembentengan wilayah Islam. Kemungkinan ada serangan tiba-tiba dari negara tetangga. Dan yang kedua yaitu memperluas wilayah Islam. Di dalam memperluas wilayah Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu terhadap daerah-daerah Arabia, yang kedua daerah-daerah luar Arabia, dan yang ketiga pembebasan rakyat dari pemerintahan yang zalim. Kebijakan yang ketiga yaitu sistem politik. Dalam sistem politik ini, Khalifah Abu Bakar membangun sistem politik dengan kenegaraan seperti menjalankan fungsi sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, mempertahankan azas musyawarah dan setiap pengambilan keputusan, pengiriman pasukan Usama ke Romawi, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, pembentukan provinsi di luar kota Madinah. Dan yang keempat, kebijakan yang dilakukannya adalah di dalam perekonomian membuat lembaga Baitul Mal atau lembaga keuangan negara yang telah diserahkan kepada Abu Ubaidah. Kebijakan yang kelima yaitu pendirian lembaga peradilan. Di masa Abu Bakar ini didirikan lembaga peradilan yang ketuanya yang dipercayakan oleh Umar bin Khattab. Yang keenam yaitu meneruskan kebijakan lama Rasulullah. Dan yang ketujuh itu mempersiapkan calon khalifah pengganti. Ini sewaktu-waktu saat beliau sudah tidak sanggup saat menjalankan amanat. Dan yang terakhir yaitu dalam hal pengembangan agama. Di dalam hal pengembangan agama ini, Khalifah Abu Bakar menyuruh semua atau menugaskan semua para penghafal Al-Quran untuk menyatukan Al-Quran menjadi satu. Karena apa? Karena saat di peperangan sangat banyak pahlawan-pahlawan yang gugur, para hafid-hafid yang gugur saat peperangan. Mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.